Pertama-tama Intan mau mengucapkan selamat kepada Pak Setia Novanto yang dibebaskan per 16 Agustus kemarin. Hari ini sebagai hadiah buat Pak Setia Novanto tercinta, Intan mau ngebikin video tentang Yohannes Marlim, saksi kunci dalam kasus mega korupsi IKTP yang aku punya 500 GB file yang berisi rekaman mereka yang terlibat IKTP. Baru buka identitas lah, kok nggak lama kemudian ditemukan tidak bernyawa. Dajiahao, wo Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kaos yang Intan pakai ini gambar Kuan Yu ya, alias Quan Kung, salah satu dari 5 jenderal macan zaman 3 negara. Open PO sampai tanggal 14 September. Bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain Kuan Yu ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya, plus ada juga custom marga. Okay, let's start! Saudara mantan Ketua DPR RI Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat. Terpidana kasus korupsi IKTP ini telah keluar dari lapas Sukamiskin. Jadi gini, Yohannes Marlim adalah Direktur Biomorph Loan LLC di Amerika. Ini adalah perusahaan teknologi biometrik. Namanya Yohannes Marlim itu mencuat setelah ada kasus korupsi IKTP yang mana jaksa itu nyebut nama dia itu sampai 25 kali di persidangan. Dari awal banget Yohannes Marlim itu udah nongol di rapat-rapat soal proyek IKTP. Dia itu bukan figuran loh, dia itu pemain inti. Produk yang dia bawa itu sistem AFIS alias Automated Fingerprint Identification System merek L1. Itu mesin untuk nyeken sidik jari. Tapi anehnya, Yohannes Marlim itu meskipun namanya itu sering disebut ya di persidangan, dia tidak pernah duduk di kursi saksi di persidangan tersebut. Nama Marlim itu benar-benar meledak ke publik setelah KPK resmi menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi IKTP. Menurut ICW, Indonesian Corruption Watch, ini situs resmi negara. Jadi ini situs yang sangat kredibel ya. ICW bilang bahwa Yohannes Marlim itu punya rekaman rapat-rapat IKTP selama 4 tahun penuh. Yang mana kalau di total itu sampai 500 GB guys. Itu andai kata sinetron ya ditayangkan tiap hari itu ya, itu bisa setahun. Soal duit, Marlim menyebut dia pernah ikut melihat ada yang bagi-bagi duit jajan. Tahun 2011 dia ngasih 20.000 USD lewat orang ke Mendagri untuk bayar pengacara Hotma Sitompul. Pada bulan Maret 2012 dia melihat Andi Agustinus itu ngasih 200.000 USD kepada Diah Anggraeni. Abis proyek IKTP ini ketahuan bau amisnya, Yohannes Marlim ini pergi ke Singapura dan ke Amerika, ngacir pergi langsung dari Indonesia. Dari sana setelah merasa aman di luar negeri nih ya, Yohannes Marlim ini ngomong kalau dia itu punya bukti yang sangat penting di kasus korupsi IKTP. 500 GB itu yang mana itu kayak harddisk eksternal berjalan gitu ya, yang mana itu isinya bukan foto mantan, bukan film drama Korea, tapi rekaman obrolan elit politik soal proyek IKTP. Kalau nama Yohannes Marlim di Indonesia itu heboh gara-gara kasus IKTP dia, di Amerika Yohannes Marlim itu sudah jadi sorotan juga. Kalau di Indonesia itu bagaikan harddisk eksternal berjalan, kalau di Amerika dia bagaikan ATM berjalan. Pada tahun 2013 namanya itu mulai muncul di panggung politik Amerika setelah menyumbang gede buat kampanye Barack Obama. Totalnya Star Tribune bilang bahwa Yohannes Marlim menggelontorkan 225.000 USD untuk pelantikan Obama di tahun 2013 yang tercatat sebagai kontribusi terbesar di Minnesota untuk gala tersebut. Itu ya 225.000 USD ya, kalau dirupiahin itu bisa nyulap kampung kumuh jadi kampung elit. Menurut pengamat kelompok politik elit watchdog.com,
di Minnesota, sumbangan Johannes Marlim ini 2 kali lipat lebih gede daripada Alida Rockefeller Messenger. Rockefeller guys, yang orangnya itu kaya 7 turunan. Ini kayak lucu banget ya, nobody dari Minnesota itu sumbangannya bisa ngalahin anak sultan kelas dunia yang sudah kaya selama 7 turunan. Efeknya apa? Ya karena memang nyumbangnya gede nih ya, dia naik panggung bersama istri dan anaknya disalami sama Barack Obama di acara Komite Nasional Demokrat. Ini ibarat kata Johannes Marlim yang nobody nih ya, nggak pernah kedengeran dia itu siapa-siapa, tiba-tiba jadi bestinya presiden. Menurut kumparan dalam suatu wawancara di Amerika, Johannes itu ngaku kalau uang yang dia sumbangkan untuk memenangkan Obama itu berasal dari proyek IKTP. Kepada media Amerika, Johannes itu mengaku dia itu mendapatkan kontrak senilai 600 juta USD. Itu alias 8T ya kalau dirupiahkan, dari proyek IKTP. Pada tanggal 9 Agustus 2017 di Los Angeles, polisi itu dapat laporan ya ada keributan di rumah mewah kawasan Beverly Grove. Pas dicek itu ternyata Johannes Marlim lagi ngorong diri bersama anak dan istrinya. Polisi itu sampai menurunkan tim negosiator khusus buat menenangkan situasi. Negosiasi ini berjalan dengan tegang ya, tegang banget. Lama banget sampai akhirnya anak dan istrinya Johannes Marlim berhasil diamankan. Besoknya tanggal 10 Agustus tiba-tiba terdengar suara tembakan di rumahnya Johannes Marlim. Polisi masuk dan Johannes Marlim sudah ditemukan tidak bernyawa dengan luka tembak yang ada di kepala. Sehingga polisi Amerika menyimpulkan bahwa Johannes Marlim ini meninggal akibat Tapi di Indonesia geger guys, dia itu saksi kunci penting loh. Kasus IKTP itu beneran bundir atau ada sesuatu di balik layar. Yang jelas meninggalnya Johannes Marlim ini ya dihubung-hubungkan dengan kasusnya IKTP. Kok ya ketepaan banget, dia itu meninggal pada saat dia dibutuhkan, pada saat kasus ini mencuat di Indonesia. Kasus proyek IKTP itu kasus dengan proyek senilai 5,9 T yang pada tahun 2012 sampai 2014 itu nyeret nama besar politisi dan pejabat di Indonesia, bahkan sampai ketua DPR Setia Novanto itu ikut terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka, plus 2 Kementerian Dalam Negeri itu pada menjalani sidang sebagai terdakwa, dan puluhan anggota DPR itu diperkirakan ikut sekongkol. Setelah Johannes Marlim meninggal pada tahun 2017, banyak orang yang bertanya-tanya ya, lah terus gimana itu nasibnya 500 GB bukti pentingnya Johannes Marlim itu gimana? Ya KPK itu sempat bilang bahwa mereka sudah berusaha ya berkomunikasi dengan Johannes Marlim sebelum beliaunya meninggal, dan Johannes itu sudah berjanji dia bakal ngasih bukti itu ya, tapi karena dia meninggal ya buktinya itu ya sudah nggak jelas, nggak tahu kemana. Ada beberapa versi yang beredar pada waktu itu. Yang pertama, KPK itu mengklaim bahwa dia sempat menerima sebagian data, sebagian doang data dari Johannes Marlim, nggak semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kabar bahwa bukti itu diserahkan ke FBI karena Johannes Marlim itu penduduk Amerika. Atau yang ketiga, data itu tersimpan di iCloud-nya Martin yang sampai sekarang itu publik itu nggak pernah tahu apa rekaman itu benar-benar bisa diakses atau enggak. Jadi ya sudah, goodbye itu 500 GB. Singkatnya, rekaman 500 GB yang bisa jadi black box-nya kasus IKTP itu menghilang secara misterius. Gak ada pernyataan resmi bahwa 500 GB itu berhasil diamankan. Ya, yang jelas kasusnya ini tetap berlanjut ya, sampai akhirnya Pak Setia Novanto ditahan dan Pak Setia Novanto baru saja kemarin dibebaskan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.